Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faryan Sabtilah dengan nomor NPM 0441211137. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari strategi pengembangan pesan pemasaran. Di sini saya mengambil analisa steps dengan podcast Trio Kurnia. Trio Kurnia terdiri dari Andre Taulani, Deddy Mahendra Desta, dan Vincent Rompis. Social currency yang dimiliki oleh Trio Kurnia, yang pertama itu ada canda dan humor. Andre, Vincent, dan Desta dikenal dengan selera humor mereka yang khas dan sering kali saling melempar gurauan lucu yang membuat pendengar tertawa. Tema-tema ringan dan spontan tentang kehidupan sehari-hari sering menjadi topik hangat yang mengundang tawa. Yang kedua, social currency yang penting bagi Trio Kurnia adalah story time. Mengingat ketiganya memiliki pengaruh yang cukup besar di dunia hiburan, mereka sering membahas topik-topik yang sedang tren di kalangan anak muda, mulai dari musik, film, maupun tren fashion. Yang ketiga, ada topik reflektif dan sederhana, atau yang relate terhadap semua generasi yang mendengarkannya. Meskipun terkenal dengan humornya, kadang-kadang mereka juga membahas topik serius atau reflektif mengenai kehidupan, hubungan, atau pekerjaan yang dengan cara yang ringan dan mudah diterima. Yang kedua itu ada trigger. Trigger yang membuat orang notice dengan podcast ini adalah quote atau kalimat ikonik. Terkadang mereka mengucapkan sesuatu yang sangat relatable dan lucu sehingga pendengar langsung merasa terdorong untuk membagikannya atau menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari seperti yang ada di salah satu episodenya. Yang pertama, tips agar cepat tidur dari Trio Kurnia dan juga persiapan tanding pingpong yang diadakan oleh Vindes. Yang ketiga ada emotion. Emotion dari Trio Kurnia ini adalah pertama, kebahagiaan. Kebahagiaan seringkali menjadi emosi yang paling menonjol dalam podcast ini karena humor yang kocak dan interaksi yang penuh canda. Ketiga host sangat ahli dalam menciptakan suasana yang ringan dan menghibur. Yang kedua itu connection atau keterhubungan. Pendengar merasa sangat terhubung dengan ketiga podcaster karena keakraban mereka. Podcast ini terasa seperti percakapan antar teman dekat yang menciptakan rasa kedekatan dan kebersamaan. Yang ketiga ada tertawa, yaitu tentunya tawa adalah emosi yang paling dominan dalam podcast ini. Dengan gaya humor yang spontan, sarkastik, dan kadang absurd. Mereka juga membuat pendengar tertawa sepanjang episodenya. Dari segi publik, podcast Trio Kurnia dapat menciptakan berbagai emosi kolektif yang mempengaruhi audiens secara luas, baik itu dalam bentuk reaksi publik yang tercermin di media sosial, percakapan sehari-hari, atau bahkan dalam bentuk komunitas yang terbentuk di sekitar podcast tersebut. Emosi yang muncul dari audiens publik telah cenderung bersifat komunal dan dapat menciptakan dampak yang besar seperti viral moments, diskusi publik, bahkan gerakan sosial yang ringan. Practical value yang bisa kita ambil adalah yang pertama, pembelajaran tentang kehidupan sehari-hari. Banyak cerita dari Trio Kurnia yang berhubungan dengan situasi sehari-hari yang bisa membantu para pendengar untuk belajar cara menghadapi tantangan hidup secara ringan dan positif. Kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi dan sense of humor. Podcast ini dapat mengajarkan pendengarnya bahwa mengenai komunikasi dengan lebih santai dan penuh canda yang bisa digunakan dalam interaksi sosial sehari-harinya. Untuk segi storiesnya, podcast Trio Kurnia ini menggunakan kekuatan cerita untuk membangun hubungan emosional dengan audiens. Kisah-kisah mereka yang lucu dan relatable membuat pendengar merasa terhubung dan ingin membagikan pengalaman mereka. Kombinasi ini menjadikan podcast mereka sebagai contoh yang kuat berada di industri podcast khususnya di Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.